Episode 146. Pernikahan kontrak sang CEO. Sayang, aku akan pergi ke Italia 3 hari lagi, ujar Andrew saat baru saja pulang bekerja. Loh, kok mendadak? Tanya Diana dengan heran sambil membantu Andrew melepaskan pakaian kerjanya. Iya, ada bisnis mendadak. Mendadak. Seseorang menawarkan kerja sama kepadaku, dan aku hendak melihat keadaan di sana. Pentingkah kerjasama itu? Begitulah, aku hanya ingin membantu teman lama. Baiklah. Sekarang mandilah. Andrew sudah meletakkan pakaian kotornya ke dalam keranjang. Sementara Diana menyimpan kembali pin kemeja dan dasi ke dalam lemari penyimpanan. Ayo mandi bersama. Andrew tiba-tiba melepaskan gaun Diana, kemudian mengangkatnya dan membawa wanita itu ke kamar mandi. Aku sudah mandi tadi dengan Aaron. Sekarang mandi denganku. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Masa aku selalu dijadikan nomor 3? Ih, Dedi sama anak sendiri lagi kok jadi saingan. Andrew membawa Diana masuk ke dalam bak. Dulu aku selalu menjadi yang nomor 1. Sekarang harus mengalah dengan kedua kerucil itu, rengek Andrew sambil menggosok punggung Diana. Idih. Dedi kenapa tiba-tiba jadi manja sekali sih? Jarang sekali punya waktu berdua dengan Momi, sore hari begini. Makanya jangan kerja terlalu keras dan sering-sering pulang terlalu malam. Ya kan Dedi kerja buat kalian semua. Tuh, tadi protes jarang punya waktu berduaan. Hehehehe. Pintar juga Momi. Diana membalikan badannya dan menggosok dada Andrew. Dengan siapa kau pergi ke Italia? Tanya Diana sambil meminta Andrew untuk membelakanginya agar dia bisa menggosok punggung Andrew. Dengan Raja. Asisten si Brian. Jaga diri dan sikap ya. Aku harap tidak ada lagi foto mesummu yang dikirim kepadaku ketika kau di Italia, goda Diana. Aku heran, siapa orang yang begitu iseng melakukannya. Kurang kerjaan. Entahlah. Mungkin, suamiku semakin mempesona di usia hampir 40 tahun. Hehehehe. Puber kedua ya, ucap Andrew dengan terkekeh. Puber kedua boleh, melirik wanita cantik dan seksi gak dilarang, tapi kalau sampai lebih dari itu, berani main sentuh, main cium awas ya, dengan gemas Diana menarik telinga suaminya. Aduh duh. Sakit Momi sayang. Biar, sebel aku kalau ingat bagaimana foto para wanita itu berganyut padamu, ujar Diana seraya menggosok punggung Andrew dengan keras dan kasar. Aduh, sayang, tenagamu kuat sekali. Andrew meringis menahan sakit. Pokok ingat, jiwa dan ragamu milikku. Tubuh, pikiran dan cintamu hanya untukku dan anak-anak, ujar Diana sambil memeluk tubuh Andrew dari belakang. Berarti aku tidak boleh memikirkan ayahku. Ih, ya bolehlah, ujar Diana dengan gemas. Tadi katanya, pokok awas kalau selingkuh, aku pilih kamu, potong Diana dengan cepat sambil mencubit dada Andrew. Aduh, sayang dari tadi main cubit dada ya. Sini gantian aku yang mencubit dadamu. Andrew segera membalikan badannya dan mengarahkan kedua tangan ke D4 dada Diana. Spontan saja Diana memundurkan punggungnya seraya menutupi D4 dadanya dengan kedua tangan. Hei, dilarang balas dendam dengan istri. Dilarang bersikap kasar, ujar Diana dengan cepat. Sini sayang, gak akan akit. Cubit D4 dadanya pelan-pelan saja ya. Andrew menggeser tubuhnya semakin mendekat, dan meletakkan tangannya ke atas tangan Diana yang menutupi D4 dadanya. Mereka asyik bercanda dengan Andrew yang mulai menggelitik pinggang Diana agar wanita itu melepaskan tangan dari D4 dadanya. Daddy, Mommy, di mana? Suara Konrad memanggil. Hus sudah. Ayo lepas. Itu Konrad memanggil. Daddy, ayo main video game. Kembali suara Konrad terdengar nyaring. Iya sebentar,
sahut Andrew dari dalam kamar mandi. Di saat Andrew berteriak dan mengalihkan wajahnya ke arah pintu, Diana segera berdiri dan melangkah keluar bathtub. Andrew mengikuti dirinya dari belakang menuju ke shower untuk membilas busa sabun. Di saat itulah Andrew berhasil mencubit kacang coklat di D4 Diana. Dasar mosum. Mosum dengan istri boleh kan? Andrew kembali hendak memposisikan tangannya ke tempat Diana, tapi ditepisnya. Kasihan Conrad sudah menunggu. Sedikit lagi, please. Andrew keluar dari shower dan menghampiri Diana. Belum sempat dia melakukan apapun, terdengar teriakan Conrad. Dadi lama sekali sih. Cepetan. Iya, ini sudah selesai. Teriak Andrew dari dalam kamar mandi. Tuh, sana cepetan. Diana membalikan punggung Andrew mendorong suaminya ke arah pintu. Yang, nanti malam mau 5 ronde ya? Ih, apaan sih kayak pertandingan saja. Iya, pertandingan gulat sama kamu. Ogah. Yang jangan lupa minum jamumu. Biar tambah seret dan keset. Wow, bikin Dedi betah. Sudah sana, anak sudah nunggu. Duh, lihat nagaku sudah bangun. Andrew, apaan sih? Jangan sekarang. Diana terbelalak ketika melihat naga perkasa sang manikannya mulai terbangun. Perjalanan naga pun dimulai, dengan menaikkan Gunung Fuji. Sementara Conrad yang keluar dari kamar, bertemu dengan Butler John. Butler, memang bisa ya pup 2 orang di kamar mandi? Tanyanya dengan polos. Hah? Butler John kebingungan dengan perkataan Conrad. Iya, itu Dedi katanya lagi pup sama Mommy di kamar mandi. Bisa ya? Memangnya bisa satu toilet buat 2 orang? Conrad masih penasaran. Butler John yang mengerti arah pembicaraan, segera mengalihkan perhatian Conrad. Ayo kita main video game. Pasti kali ini Butler John yang menang. Gak bisa. Conrad yang menang. Ayo kita buktikan. Conrad begitu bersemangat mengikuti langkah Butler John menuju ke ruang bermain, melupakan rasa penasarannya. Episode 147. Kau serius akan berangkat ke Italia? Tanya Brian yang baru saja masuk ke dalam kantor Andrew tanpa mengetuknya. Andrew menengadahkan wajahnya, beralih dari laptop di hadapannya dan memandang Brian. Iya, jawabnya singkat. Kau yakin akan berbisnis dengan dia? Tanya Brian lagi dengan wajah tidak percaya. Tawaran yang diberikan cukup bagus. Aku hanya tinggal memeriksa kualitas anggur mereka, sahut Andrew sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dan mengaitkan kedua jemari tangan di dada. Entahlah bro, aku tidak yakin dengan dia. Kenapa dia harus muncul lagi setelah? Brian menggantungkan kalimatnya sambil menatap tajam pada Andrew. Aku mengerti maksudmu. Tapi dia adalah kenangan masa lalu lebih dari 15 tahun yang lalu dan telah aku kubur, sahut Andrew dengan tenang. Terkadang kenangan itu bisa bangkit dan menghantui kita, ujar Brian sambil menatap tajam Andrew. Seperti dirimu dan Grisela? Tanya Andrew dengan terkekeh. Benar, bisa jadi seperti aku dan Grisela. Jangan sepelekan masa lalu bro. Akhirnya aku kembali ke pelukan masa laluku, timpal Brian dengan menyungging senyuman. Itu karena ada kekosongan dalam hatimu. Lagi pula masa lalumu tidak sekelam itu. Justru karena masa lalumu begitu kelam, kenapa kau harus berdamai dengannya? Ujar Brian dengan gusar karena tidak mengerti jalan pikiran Andrew. Aku hanya murni ingin membantunya. Meskipun dia pernah menjadi sesuatu yang kelam dalam hidupku, tapi berkat Diana, aku belajar memaafkan dan berdamai dengan masa lalu, sahut Andrew dengan merenung. Brian menghela nafas panjang, ada kekhawatiran dalam setiap nada bicara juga keresahan di raut wajahnya. Semoga memang seperti perkataanmu, aku harap dalam hatimu tidak ada rasa penasaran, ujar Brian dengan menekankan kata penasaran. Penasaran? Ya, alasan dia meninggalkanmu. Brian menegaskan. Kau salah,
Pertanyaan itu sudah hilang seiring berjalannya waktu. Aku tidak lagi peduli dengan alasannya, ujar Andrew dengan mantap. Berhati-hatilah bro, jangan sampai kau menyakiti kakak iparku, jika tidak. Kembali Brian menggantungkan kalimatnya. Itu tidak akan terjadi, jika tidak kau bisa berbuat seperti yang telah kita sepakati, ujar Andrew dengan tegas. Kedua pria tampan dan gagah itu kemudian terdiam. Mereka masuk dalam pikiran masing-masing. Rencana kepergian Andrew tampaknya membuat Brian resah. Flashback. 3 hari yang lalu. Tuan Andrew ada tamu meminta untuk bertemu dengan Anda. Di suatu siang, Patricia masuk dan mengabarkan pada Andrew seseorang yang sudah menanti. Apakah sudah ada janji? Tanya Andrew sambil tetap berkutat pada berkas-berkas di atas mejanya. Belum tuan, tapi nyonya itu mendesak untuk bertemu. Dan dia berkata jika Anda pasti mau menemuinya. Tidak ada janji. Suruh dia buat janji terlebih dahulu dan masukkan dalam jadwalku, kata Andrew dengan tegas. Katakan padaku, apa tujuannya datang? Dia menawarkan kerja sama untuk produk minuman anggur merah, agar bisa masuk dalam label Fantasy Cruise Line. Patricia menjelaskan maksud kedatangan tamu yang memaksa untuk bertemu. Masukkan saja dalam list daftar tunggu manajer pemasaran, banyak bukan pengusaha wine yang mau bekerja sama, ujar Andrew dengan santai. Andrew tidak suka menerima tamu yang datang tanpa dijadwalkan terlebih dahulu. Dia tidak suka kejutan dan tidak suka dengan tipe tamu yang memaksa untuk bertemu. Mereka memang punya kesibukan dan kepentingan sendiri. Tapi demikian juga bagi dirinya, setiap hal yang dia kerjakan tentunya mendesak. Patricia menganggukkan kepala tanda mengerti. Sekretaris berusia hampir 50 tahun itu masih tampak cantik dan menarik. Dia sudah mendampingi Andrew lebih dari 10 tahun. Baru saja 30 detik, Patricia keluar, pintu ruang kerja Andrew kembali dibuka dengan sedikit keras dan seorang wanita cantik masuk. Andrew, benarkah kau tidak ingin menemuiku? Maaf tuan, nyonya ini memaksa masuk. Ujar Patricia yang berada di belakang wanita itu. Andrew mengangkat wajahnya dan menatap wanita di hadapannya yang memaksa masuk dengan terkejut. Dia melepaskan kacamata bacanya dan memberikan tanda pada Patricia untuk keluar. Aku yakin kau pasti mau menemuiku, bukan? Ujar wanita tersebut sambil berjalan dengan anggun dan santai kemudian duduk di hadapan Andrew dengan anggun seraya menyilangkan kakinya. Andrew masih menatap wanita di hadapannya. Tampaknya dia terkejut dengan kedatangan wanita tersebut. Andrew terpaku menatapnya seolah tidak yakin apa yang dia lihat adalah nyata. Bagaimana kabarmu? Ujar wanita cantik di hadapannya yang tersenyum dengan sangat manis. Andrew berusaha membenahi keterkejutannya. Dia mulai dapat mengatur ketegangan yang dirasakannya. Pria itu kemudian menyandarkan punggungnya di sandaran kursi sebelum menjawab pertanyaan wanita itu. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Jawaban dan pertanyaan standar di setiap pertemuan. Keadaanku baik-baik saja, kau lihat aku sehat-sehat saja bukan? Ujar wanita cantik tersebut dengan menggerakkan tangan menunjuk ke arah tubuhnya. Aku dengar Rahel sudah meninggal, aku turut prihatin ya, ucapnya lagi sambil menunjukkan mimik wajah yang sedih. Hentikan basa-basimu, ada perlu apa kau kemari, ucap Andrew dengan datar. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Kau tahu aku merindukanmu, ucap wanita itu dengan lembut. Andrew tersenyum sinis. Hampir 10 tahun kau menghilang tanpa berita, sekarang kau datang mengatakan rindu, ucap Andrew dengan tajam. Memang itu salahku karena pergi tanpa memberimu kabar, ucapnya lagi dengan nada suara dan raut wajah menyesal. Sudahlah itu semua sudah berlalu, bukan sesuatu untuk dikenang, balas Andrew dengan ringan. Andrew mengalihkan pandangannya dari wajah wanita cantik nan anggun di hadapannya. Dia beranjak menjauh dari kursi singgasananya, dan menghampiri jendela kaca yang lebar.
Pandangannya menatap pada keramaian lalu lintas kota Miami. Langit hari itu cerah, awan bergerak menjauh dari matahari, membiarkan Raja Langit itu berkuasa dengan perkasa. Tapi aku selalu mengingatmu, Andrew, suara wanita itu tampak mendesah dengan nada dalam. Tidak sedetik pun dalam hidupku, aku melupakan dirimu. Tidak pernah. Wanita itu beranjak dari kursinya dan berjalan menghampiri Andrew. Kau tahu betul bukan? Aku terpaksa pergi meninggalkanmu saat itu, bisiknya lembut di belakang punggung Andrew. Tangan wanita itu kemudian melingkari pinggang Andrew, dan memeluk pria itu dari belakang dengan erat. Andrew terkejut dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Dia tidak menyangka mendapat serangan mendadak seperti itu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Seru Andrew seraya mencengkeram tangan wanita tersebut dan berusaha melepaskan pelukannya. Andrew sangat tidak menyukai hal yang dilakukan oleh wanita itu. Dalam benaknya dia khawatir jika saja seseorang tiba-tiba masuk dan melihat posisi mereka, maka akan ada kesalahpahaman. Lebih buruk lagi jika Diana tiba-tiba datang, meskipun istrinya itu selalu memberi kabar sebelum datang. Tolong, biarkan aku memelukmu untuk sesaat. Aku mohon. Ucapnya dengan memelas, seraya mempererat pelukannya. Wanita itu menyandarkan kepalanya di punggung Andrew yang bidang. Tangan-tangannya menempel erat di D4 Andrew dan mencengkeram erat jas yang dikenakan. Dia memejamkan matanya, merasakan setiap kehangatan dari Andrew seraya mencari debar jantung Andrew. Mungkin dia sedang mencari sebuah perasaan yang tertinggal melalui debaran jantung Andrew. Tapi ketika dia merasakan debaran itu berbeda dengan masa lalu, saat itulah dia sadar jika dia telah terkubur dalam kenangan masa lalu. Andrew terdiam dan merenggangkan cengkeraman tangannya. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan wanita yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Wanita yang pernah mengisi hatinya. 15 tahun yang lalu wanita itu adalah cinta pertama Andrew. Dengannya Andrew merasa sangat bahagia, setelah rasa sesak ketika ibunya meninggal karena kanker. Andrew yang kesepian, akibat ayahnya yang mulai bertingkah semenjak kepergian sang istri, tidak pernah menghiraukan dirinya. Tak lama kemudian kedua kakek dan neneknya juga meninggal menambah rasa sepi Andrew. Dia menjalani masa remaja dengan kesendirian juga rasa sesak, dan ia menenggelamkan diri belajar lebih keras daripada anak-anak yang lain. Tujuannya adalah agar Arthur Knight bangga padanya dan berubah lebih memperhatikan dirinya. Tetapi semua tidak sesuai dengan harapan. Arthur yang melihat prestasi luar biasa Andrew, menganggap anaknya mandiri dan tidak memerlukan siapapun. Anak luar biasa yang membanggakan. Dan Arthur Knight kembali menenggelamkan diri dari kesedihannya dengan wanita dan pekerjaan. Tanpa sedikit pun pernah memeluk Andrew. Saat usianya menginjak 19 tahun, ketika baru saja dia menginjak semester 3 di universitas bisnis ternama, Andrew mulai dekat dengan seorang adik kelasnya. Wanita cantik dan anggun, yang selalu tersenyum dan memberikan perhatian pada Andrew. Kebersamaan mereka menimbulkan binar cinta yang tak terelakkan. Dengannya lah Andrew menjalin cinta selama 3 tahun. Percintaan mereka yang mendalam, hingga janji menikah. Tapi, tepat setelah 6 bulan Andrew menjadi wakil CEO di Fantasy Cruise Line, terjadilah kekacauan di bisnis ayahnya yang mengakibatkan pada kebangkrutan. Di saat itulah Andrew sangat memerlukan dukungan yang lebih, namun cinta pertamanya menghilang. Andrew menjadi sangat kacau dibuatnya. Wanita pertama yang membuatnya jatuh cinta, wanita yang pertama dia cium, wanita pertama yang begitu mengisi kekosongan hatinya, dan wanita pertama yang hendak ia nikahi, wanita itu menghilang tanpa jejak. Kehampaan Andrew semakin besar ketika Arthur Knight memaksanya menikahi Rachel. Pernikahan paksa untuk memulihkan kerajaan bisnis dan nasib puluhan ribu karyawan, harus ia jalani. Pernikahan bisnis. Seberapa besar dia mencoba untuk menyukai Rachel, tapi tidak dapat dilakukannya.
Hatinya begitu mengeras apalagi ketika dia menyadari bagaimana Rachel memanfaatkan dirinya. Tepat setelah 4 tahun pernikahannya dengan Rachel, wanita itu. Cinta pertamanya kembali hadir dengan mata yang sayu dan senyuman kerinduan. Wanita itu kembali datang dan menawarkan cinta. Wanita itu kembali menyeruakan cinta masa lalu dan berjanji akan mengobati setiap luka yang ia berikan pada Andrew. Mereka kembali berjanji untuk berhubungan dan saling mencintai. Dia berjanji akan menanti proses perceraian Andrew dengan Rachel. Dia berjanji untuk setia dan tidak akan pernah pergi lagi. Tetapi kenyataannya, sebulan kemudian wanita itu kembali menghilang lagi tanpa jejak. Membuat Andrew frustasi lagi dengan lebih hebat. Menenggelamkan diri pada pekerjaan dan wanita, sama seperti Arthur naik dahulu. Mungkin benar apa yang dikatakan pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Hanya ketika Conrad datang setahun setelah wanita itu pergi, Andrew merasa sedikit lebih tenang. Kehadiran bocah itu mulai sedikit merubah Andrew, meskipun dia masih memiliki rongga kosong yang sangat dalam dan baru terpupuk penuh dengan kehadiran Diana dan Aaron. Sekarang, wanita itu kembali muncul dengan tiba-tiba di hadapannya. Membangkitkan kenangan masa lalu yang telah dia kubur dalam-dalam. Wanita itu menyeruakan lagi sejumlah pertanyaan yang tidak pernah dia ketahui jawabannya. Lepaskan pelukanmu. Sudah cukup terakhir kali kau melakukan hal ini padaku. Aku sudah menikah lagi dan sangat mencintai istriku, ujar Andrew seraya melepaskan genggaman wanita itu di jasnya. Ah iya. Aku juga sudah mengetahuinya, ujarnya seraya melepaskan pelukan dan bergerak menjauhi Andrew. Andrew mengebaskan jasnya yang sedikit berkerut akibat cengkeraman wanita itu. Keningnya sedikit berkerut, khawatir jika Diana akan salah paham. Bagus kau sudah tahu. Sekarang kau bisa pergi, ujar Andrew dengan dingin. Wanita itu berjalan menuju sofa yang tersedia di ruang kerja Andrew. Seraya melirik ke arah ruangan kamar di dalam kantor tersebut, tempat yang kadang digunakan oleh Andrew untuk beristirahat. Apakah kau sering menggunakan kamarmu itu untuk bercinta dengan istri barumu? Tanyanya. Andrew mengernyitkan keningnya dengan raut wajah kesal. Bukan urusanmu. Ah, aku sangat merindukan tempat ini. Wanita itu berjalan menuju ke ruang kamar di dalam kantor Andrew, membuka pintu kemudian merebahkan teh, buhnya dengan sensual. Ruangan ini masih sehangat ketika dulu kita memadu kasih. Hingga berjam-jam lamanya, ujarnya seraya mengusap kasur dan menggigit bibirnya. Andrew tetap diam di dalam kantor dan tidak berusaha mengikuti wanita itu. Dia tidak menghiraukan perbuatan wanita itu. Andrew memilih kembali duduk di singgasananya dan memegang berkas kerja. Cepat pergilah sebelum aku memanggil pengawalku, kata Andrew dengan dingin dan datar. Wanita itu tampak terkejut mendengar perkataan Andrew yang dingin. Dia mengangkat tubuhnya dan duduk di pinggir kasur untuk sesaat sambil merapikan rambutnya. Dia dapat merasakan aura dingin yang dilontarkan oleh Andrew. Namun, dia tidak ingin mengakui kenyataan itu. Dia tidak percaya cinta Andrew padanya mulai menghilang. Kembali dia melangkah menghampiri Andrew dan duduk di hadapannya. Jarak mereka terpisah dengan meja kerja Andrew yang luas. Dia menatap Andrew yang tidak memperdulikan dirinya. Kau sudah terlalu lama di tempat ini. Sebaiknya kau pergi sekarang juga. Andrew kemudian menekan saluran telepon nomor 101 di hadapannya yang langsung dijawab oleh Patricia. Ya Tuan. Bawa wanita ini pergi dari hadapanku, ujar Andrew dengan datar. Wanita itu terkejut dengan reaksi Andrew, dia tidak menyangka bahwa Andrew akan sungguh-sungguh mengusirnya. Patricia datang dengan 2 orang pengawal, kemudian berjalan menghampiri wanita tersebut. Tunggu, serunya sambil memberikan kode dengan tangannya agar Patricia dan pengawalnya berhenti. Andrew, kau harus mendengarkan aku. Aku datang menemuimu murni karena urusan bisnis. Benar-benar karena bisnis. Tidak ada maksud lain. Aku bersumpah.
Ucapannya cepat dengan panik ketika pengawal itu kembali berjalan mendekatinya.